Haleluya, puji Tuhan, shalom. Pertumbuhan itu lahir dari pemberian makanan. Dari bayi lahir, mulai terbentuk janin di dalam rahim seorang ibu, maka makanan selalu mensuplai kehidupannya lewat plasenta atau lewat ari-ari. Sehingga dia bertumbuh. Lahir pun mulai mendapatkan ASI, terus bertumbuh besar, sampai dia dewasa, bahkan sampai seseorang mengalami kematian. Maka barulah berhenti yang namanya proses pemberian makan. Nah, dalam pemberian makan itu ada yang disebut dengan nutrisi. Tidak asal makan, tapi ada kandungan karbohidrat, ada kandungan protein, vitamin, dan mineral-mineral gizi yang lain. Dan saya percaya Tuhan juga menghendaki kita pun demikian. Bukan cuma tubuh yang harus kita kasih makan, Bapak Ibu, yang menunjukkan tubuh secara dewasa. Kata dewasa dalam bahasa Inggris punya dua arti. Yang pertama adult, yang kedua mature. Adult itu pertumbuhan secara tubuh, secara fisik. Ya, tapi kalau mature itu pertumbuhan seseorang kedewasaan secara rohani, secara mental, secara sifat. Nah, Tuhan tidak ingin Bapak Ibu kekasih hanya memberi makan tubuh kita sehingga kita bisa menjadi orang yang adult atau dewasa secara fisik. Tapi Tuhan juga mau supaya Bapak Ibu menjadi pribadi yang memiliki kedewasaan secara rohani, mature. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertutur kata, dewasa dalam bersosmed, nulis status, ya, kemudian berdewasa dalam hubungan rumah tangga dan juga bermasyarakat. Nah, untuk ke arah dewasa itu kita perlu makanan. Nah, bukan asal makanan, tetapi juga perlu yang namanya gizi di dalam pemberian makanan secara rohani. Dan gizi itu didapat dari firman Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu kasih supaya mulai memperhatikan kedewasaan secara rohani. Rohani dari kata roh, artinya roh kita ini. Tempat di mana Allah pernah menghembuskan nafasnya masuk ke dalam diri kita. Kalau binatang cuma ada jiwa dan tubuh. Tapi kalau manusia itu ada roh. Roh itu dibungkus oleh jiwa, jiwa dibungkus oleh tubuh. Roh itu di dalam tubuh kita. Jadi tiga-tiganya ini, tubuh, jiwa, dan roh harus diberi makan. Dan harus dipelihara. Tubuh diberi makan, jiwa dikasih makan. Jiwa itu isinya pikiran dan perasaan. Pikiran diberi dengan ilmu pengetahuan, diberi dengan banyak nasihat yang masuk, ya. Kemudian perasaan diisi dengan hiburan rekreasi, nonton film-film yang bermutu, kemudian rekreasi ke tempat-tempat yang hiburan yang menarik, itu memberi makan perasaan atau jiwa kita. Tapi kalau memberi makan roh, Bapak Ibu harus mencintai firman Tuhan. Nutrisinya, kandungan gizinya banyak sekali dalam firman Tuhan yang membuat roh kita bertumbuh menjadi dewasa. Nah, tubuh, jiwa, dan roh dijelaskan di dalam Alkitab dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan Yesus yang adalah sumber damai sejahtera yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, dia ada dalam diri kita, dia betul-betul merindukan supaya seluruhnya tiga unsur dalam tubuh kita terpelihara dengan sempurna, yaitu tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Nah, kalau tubuh kita sakit kan kita selalu berusaha untuk ngasih dengan obat, ya Bapak Ibu. Kita udah menjaga baik-baik kesehatan kita, toh masih bisa sakit. Nah, saya percaya kita juga demikian. Roh kita udah kita kasih makan, jiwa juga udah kita kasih makan, tapi kadang-kadang roh kita bisa sakit. Tapi harusnya kita sama memperlakukan roh kita dengan sama memperlakukan dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita sakit kita minum obat, kalau roh kita sakit juga harus minum obat. Ya, obatnya adalah apa? Kembali kepada Allah, dekat kepada Tuhan, melekatkan diri dengan Tuhan, kembali saat teduh dengan Tuhan, menambah jam-jam keintiman dengan Tuhan. Untuk apa? Memulihkan roh kita. Jangan terbiasa ketika roh Anda kering kerontang, lalu Anda menjalani kehidupan ini dengan hanya sehat di tubuh saja. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena akan merusak citra Allah dalam diri kita. Orang yang rohaninya sakit, yang ngambekan tetap ngambekan, yang cabul tetap cabul, yang tersinggungan tetap tersinggungan, yang pelit tetap pelit, dan sebagainya. Itu bukti bahwa rohnya sedang sakit. Dan Tuhan mengajak saudara untuk konsen dengan roh kita. Karena rohmu sehat, maka tubuh kita sehat, ekonomi kita, rumah tangga kita juga sehat. Baca dalam Imamat 26 ayat 3. Baca dalam Yesaya 1 ayat 19. Baca dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Baca dalam Matius 6 ayat 33 perjanjian baru. Semuanya berkata kalau roh kita sehat, rohani kita terpelihara, maka jasmani kita juga terpelihara. Hukum jika maka. Jika Anda setia dengan Tuhan, rohani kita baik, sehat,
maka itu mempengaruhi jasmani kita juga pasti sehat. Keuangan kita sehat, pelayanan kita sehat, rumah tangga kita sehat, masa depan kita juga sehat. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, belajar konsentrasi dengan roh kita. Jangan sampai nanti Tuhan datang bawa timbangan, Anda didapati terlalu ringan. Seperti Daniel pasal 5 ayat yang ke-27. Tekel artinya, Tuhan datang kepada Tuanku Raja, dikatakan di dalam Daniel 27 dikatakan, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Apa yang ditimbang dengan raja? Tubuhnya? Bukan, rohaninya. Jadi hari ini Tuhan mengamati saudara, bawa timbangan, jangan sampai Anda didatangin Tuhan, ditimbang, ternyata timbangannya terlalu ringan, kurus kering, nggak pernah dikasih makan, membiarkan rohnya sakit, sehingga kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Itu sebabnya, kalau roh kita sehat, menjadi pekerja Allah yang sehat, maka hidup Anda akan menjadi berkat, cerminan kerajaan Allah, nama Tuhan dipermuliakan. Terus bertumbuh dengan sehat, pertumbuhan usia bicara tentang kesehatan dan kesempatan dari Allah sebagai bentuk kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Jaga itu baik-baik. Tuhan pelihara kita dalam damai sejahteranya, roh, jiwa, dan tubuh. Doa saya menyertai saudara. Shalom. Terima kasih buat salam dan doanya dan juga dukungannya. Haleluya.